Pembacaan Ikrar Kebangsaan dipimpin oleh Inspektur Upacara. Pada kesempatan yang indah ini, saya mengajak kepada seluruh anak bangsa, khususnya yang ada di lapangan ini, untuk berikrar kepada bangsa, kepada negeri ini. Berikrar bahwa kita sebagai anak bangsa cinta kepada negeri ini dan siap mengorbankan jiwa dan raga kita. Ikrar akan saya pimpin, ikuti kata-kata saya. Tangan kanan angkat ke atas, seluruhnya. Kanan, jangan kiri. Kanan, ya. Sumpah demi negeri ini. Aku bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Kami bangsa Indonesia berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara. Yang terhormat Wali Kota Batam atau yang mewakili dan jajarannya, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para cerdik cendekia, perwakilan TNI, Polri, perwakilan dari Kesultanan Pulau Lingga dan penyengat, para profesional dan hadirin sekalian. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak kepada hadirin untuk tidak henti-hentinya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita masih diberikan umur panjang
kesehatan, kekuatan, dan hati nurani. Kemarin sore, musibah datang lagi. Kelut meletus. Musibah dan musibah datang berganti kepada bangsa ini terhadap apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan masih awal tahun 2014, saya mengajak kepada seluruh anak bangsa untuk berdoa mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ampunan agar diberikan kepada bangsa ini, agar bala petaka, bala bencana diangkat dari bumi Nusantara ini. Saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini, sebetulnya kita sedang mengukir sejarah. Karena apel yang kita selenggarakan ini adalah apel yang menandai kebangkitan bangsa Indonesia. Bangkit dari keterlapannya, menjadi sadar bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang punya harga diri, bangsa yang dihormati. Dan Batam ini dijadikan tempat tenggaraan apel kebangsaan, karena Batam merupakan miniatur Indonesia. Di sini berbagai etnis, ragam budaya, bahasa, dan sebagainya. Adalah tepat kalau kebangkitan bangsa bermula dari Batam, yang akan ditiru di tempat-tempat yang lain. Selama perjalanan saya 3,5 tahun ke pelosok-pelosok negeri ini, saya sangat sedih. Karena yang berkibar di udara bukan merah putih yang kita perjuangkan dengan tetesan darah dan air mata, tapi yang berkibar bendera selain merah putih, yaitu bendera partai. Bendera partai itu bendera malapetaka yang telah membuat bangsa ini terkotak-kotak. Ini disebabkan karena virus demokrasi telah menjangkiti bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada kesempatan di hari ini, kita menyaksikan bersama proses penerimaan Pataka Majelis Kebangsaan Pancasila Jiwa Nusantara kepada Kiai Haji Didik sebagai tokoh lintas agama, dengan embanan tugas untuk mengajak dan menyadarkan anak-anak bangsa untuk kembali kepada jati dirinya, jati diri bangsa Indonesia yang berasaskan Pancasila, bukan berasaskan demokrasi, saudara-saudara. Pada sisi lain, kalau kita perhatikan apa yang telah dihasilkan selama ini, reformasi yang mengusung demokrasi sebagai sistem berbangsa dan negara telah membuat berantakan.
Demokrasi adalah budaya Yunani, budaya asing. Kita terapkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi telah memutus tali silaturahmi anak bangsa, telah membuat kita porak-poranda lemah, tidak punya harga diri, dan dilecehkan oleh negara lain. Baru saja beberapa hari yang lalu, TNI AL mendapat kapal dan kita cantumkan nama pahlawan yang telah gugur, yaitu Sersan KKO AL Usman dan Harun. Sebagai penghargaan kita, diprotes sama Singapura karena Singapura merasa sakit hati karena Usman Harun dianggap teroris di sana. Bangsa Indonesia 250 juta telah lama sakit hati kepada Singapura, telah lama sakit hati kepada Singapura karena para koruptor yang menggarong uang rakyat yang disimpan di Singapura. Para koruptor dielulukan sebagai pahlawan, disiapkan karpet merah. Dianggap pahlawan sama Singapura. Benar-benar Singapura adalah negara penada curian dari negeri kita, menada curian sumber daya alam, menada uang hasil korupsi. Saudara-saudara sekalian, demokrasi telah membuat bangsa kita tidak beradab. Penyakit bawaan demokrasi adalah korupsi. Untuk menjadi seorang penguasa, maka mereka memerlukan uang. Selama berkuasa, memerlukan uang. Setelah turun dari kekuasaan, memerlukan uang. Uang dari mana itu? Kemarin pada waktu wawancara di RRI, ada seorang yang bertanya, Bapak, lingkungan yang ada di negeri kita, di wilayah Kepri, itu sudah tidak berbentuk pulau lagi, gundul, karena tanah-tanah diambil. Saudara-saudara sekalian, semuanya ini akibat demokrasi. Bayangkan untuk menjadi seorang bupati, wali kota, harus menyiapkan uang sampai dengan 50 miliar. Gaji bupati, wali kota tidak sampai 50 juta. Kalau 5 tahun, hanya 3 miliar. 47 miliar dari mana? Itulah kesempatan pada waktu dia jadi pemimpin daerah. Mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya untuk mengembalikan uang yang dipakai untuk menjadi pemimpin tadi. Bayangkan sekarang 528 kepala pemerintahan, 320 terlibat korupsi. Mereka kader terbaik partai.
kader terbaik partai. Itu yang terbaik. Yang tidak terbaik, sekarang pertanyaannya, apakah ada partai yang bertanggung jawab terhadap kadernya yang melakukan korupsi, tindak pidana? Tidak ada, saudara-saudara. Indonesia adalah negara yang tempatnya sangat strategis di antara dua samudra, dua benua, dan terletak pada sabuk mineral dunia. Potensi besar ini menjadi keniscayaan Indonesia menjadi negara kuat dan sekali. Potensi besar ini diketahui oleh mereka, kekuatan dunia. Oleh karena itu, mereka tidak membiarkan kita untuk mengembangkan potensi yang kita miliki. Mereka akan berupaya sekuat tenaga agar potensi yang dimiliki ini tidak bisa dikembangkan dengan berbagai cara. Karena kita adalah negara yang terbentuk bangsanya dulu, baru negara, dan satu-satunya di dunia. Berbeda dengan negara yang terbentuk negaranya dulu, baru bangsanya. Kalau negara terbentuk negaranya dulu, baru bangsanya, maka yang dihancurkan adalah wilayah negaranya. Karena kita bangsa dulu baru negara, maka yang dihancurkan adalah bangsanya. Melalui falsafah bangsa itu yang dihancurkan, yaitu Pancasila. Pancasila dihancurkan, diganti dengan demokrasi. Saudara-saudara, Pancasila menganut sistem majelis, menekankan potensi dan bicara benar dan salah. Sedangkan demokrasi menganut sistem partai, menekankan persaingan, bicara untung rugi. Coba lihat kader-kader partai, kalau nggak puas dengan satu partai ini, loncat ke partai lainnya, bicara untung rugi. Dan dengan demokrasi ini, coba lihat faktanya di lapangan pada pelaksanaan pilkada. Demokrasi tidak pernah membawa kedamaian dan ketentraman. Kala bersaing, tidak puas, mereka melakukan tindakan anarkis, membakar, merusak apa yang ditemui. Sedangkan bagi pemenang, merasa menang dipilih rakyat. Sekarang pertanyaan, rakyat mana yang memilih mereka? Rakyat partai. Timbul sombongnya, sehingga banyak bupati menjadi raja-raja kecil yang tidak tunduk pada gubernur, dan gubernur pun membangkang kepada presiden. Inilah hasil demokrasi. Mereka lebih tunduk kepada partainya, tunduk dan patuh kepada partainya. Ini yang terjadi. Dan sebagai akibat lanjut, dengan demokrasi
kekayaan alam yang kita miliki sekarang 75% sudah dikuasai asing. Ruang udara kita 80% dikuasai asing. Kebun kita, kebun-kebun 80% kuasai asing. Kalau ruang udara ini sudah dikuasai asing, tidak salah kalau presiden itu disadap. Demokrasi telah membuat kita lemah, tidak mampu untuk bargaining. Kita dilecehkan. Sehingga yang terjadi kerugian besar yang menimpa kita. TNI lemah, si Padang Ligitan hilang. Kasus Ambalat, pelanggaran wilayah udara, kapal pengungsi didorong ke wilayah kita. Ini yang terjadi. TNI yang bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan wilayah negara dan keselamatan bangsa dianggap sebagai penjahat besar, pelanggar HAM berat, dituduhkan, dipojokkan TNI. Pelanggar HAM berat. Dengan memunculkan TNI ini, dipojokkan oleh anak bangsanya sendiri. Sekarang pertanyaannya, siapa mereka yang memojokkan itu? Bangsa Indonesia atau agen asing? Bangsa Indonesia atau agen asing? Mereka adalah pecundang-pecundang yang menjual negerinya hanya untuk kepentingan diri, golongan dan kelompoknya. Mereka adalah pengkhianat bangsa ini. Pengkhianat yang harus keluar, harus kita cincang gitu. Karena telah membuat derita bangsa Indonesia cukup panjang. Setelah TNI lemah, TNI suruh kembali pada barak, dikendalikan oleh sipil. Kemudian baru mereka bergerak mengacak undang-undang dasar yang dibuat berdasarkan konsep kekeluargaan, diacak-acak, dimasukkan konsep kapitalis, individualis. Sebagai akibatnya, ya, kita bisa melihat yang tadi saya sampaikan, kekayaan alam kita 75% kuasai asing, lebih bahkan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita itu seperti nyewa di tempat kita sendiri. Nah, untuk mengendalikan semuanya itu, maka dengan cara memecah belah itulah cara yang paling efektif. Karena pada zamannya Bung Karno tidak ada yang bisa menguasai Indonesia dengan kekuatan. Setelah Pak Karno lah, pola penguasaannya tidak dengan kekuatan, tapi dengan cara mencuci otaknya anak bangsa itu. Dicuci sehingga dia melaksanakan perintah-perintah Tuan besarnya. Saudara-saudara sekalian, yang sangat menyedihkan, ada sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak, ditawarkan untuk dikuasai 100%. Ini pikiran gila. Pikiran gila. Virus demokrasi telah menggerogoti otak-otak mereka. Sehingga yang ada bagaimana cari uang sebanyak-banyaknya dengan jalan yang terpendek. Tidak ada lagi tanggung jawab
kepada masyarakat. Yang dicari adalah bagaimana mendapatkan uang dengan segala cara. Kalau kita perhatikan, negara ini adalah hasil perjuangan para pejuang. Para pejuang bangsa, kaum agamawan, kaum cerdik cendekia, rakyat yang memzatai diri, yang menjadi cikal bakal TNI, raja dan sultan dengan kemampuan keuangan memberikan dukungan logistik secara maksimal untuk melakukan perlawanan pada penjajah dan kemudian oleh rakyat. Tapi saat ini negara ini tidak lagi dikuasai oleh bangsa, tapi dikuasai oleh partai. Telah dikooptasi oleh partai. Legislatif dari partai, yudikatif dari partai, eksekutif dari partai. Siapa saja yang mau jadi pejabat harus masuk partai. Apa ini negaranya partai? Dan sebenarnya partai telah melakukan kudeta kepada negeri ini, kepada bangsa ini, secara halus dengan merubah undang-undang. Itu kudeta besar itu. Sadar bangsaku, sadar. Jadi kita apel ini untuk menyadarkan kembali kepada jati diri kita sebangsa Indonesia yang punya Pancasila, punya jati diri. Ingat, Pancasila bukan pilar, Pancasila adalah dasar, asas, sifat dan jati diri bangsa. Namun demikian, apa yang telah terjadi memang takdir Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita yang masih sadar, kita harus berpegang pada konsep yang telah diletakkan para pendahulu kita, bahwa negara kita adalah negara kekeluargaan. Oleh karena itu kita pun, walaupun pahit rasanya, kita harus mau memaafkan mereka. Ingat ya, memaafkan mereka tapi dengan sikap tegas. Mereka yang telah merugikan bangsa ini harus minggir untuk duduk merenungi, biarkan rakyat menilai masih pantaskah mereka diberikan kesempatan untuk berbakti, karena dia tetap saudara kita. Kita sudah cukup lama terjebak, terperangkap, terpasung oleh demokrasi. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila sebagai sistem tata berbangsa dan tata bernegara. Kita harus mau melepas baju-baju kepentingan. Kita buang jauh-jauh. Kita ganti dengan baju-baju pengabdian. Pengabdian untuk negeri ini. Jangan buat Pertiwi nangis lagi. Siap berjuang untuk itu, saudara-saudara? Harus. Ya? Saudara-saudara sekalian, kalau Anda perhatikan, Pancasila itu lintasan sejarah. Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan isyarat bahwa yang berjuang awal-awal adalah para tokoh agama. Perang Padri, perang Diponegoro itu adalah tokoh-tokoh agama. Sila kedua, adil dan beradab. Adil adalah harmonisasi daripada ideal, sains. Beradab teknologi.
Jadi sila kedua memberikan isyarat bahwa yang berjuang berikutnya adalah tokoh-tokoh cerdik cendekia 1908 yang menghasilkan Sumpah Pemuda tahun 28. Yang ketiga, persatuan kesatuan itu adalah isyarat bahwa yang berjuang adalah rakyat yang mempercayai diri, membentuk kelompok-kelompok perjuangan menjadi TKR, BKR. Itu cikal bakal TNI. TNI. Sila keempat memberikan isyarat bahwa yang berjuang itu adalah raja dan sultan. Yang kelima baru kaum profesional. Kelima kelompok itulah yang disebut pemangku amanah bangsa, yang wajib harus duduk di lembaga, di MPR, DPR, bukan partai, saudara-saudara. Mereka duduk di sana supaya diketahui hanya Pancasila satu-satunya sistem tata berbangsa dan tata bernegara yang mampu mengangkat harkat dan martabat kaum agama, yang mampu mengangkat harkat dan martabat para cerdik cendekia, yang mampu mengangkat harkat dan martabat TNI dan bala cadangan, yang mampu mengangkat harkat martabat raja, sultan, dan tokoh agama, yang mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia kembali, saudara-saudara. Pancasila bukan konsep kecil, konsep besar, murni dari bangsa Indonesia yang dipersembahkan untuk dunia. Karena siapa saja yang menggunakan Pancasila, dia akan melahirkan kedamaian, kemakmuran, dan kesejahteraan. Pancasila selama ini belum sempat diimplementasikan, belum sempat dijabarkan bagaimana strategi, taktik, dan model. Ikrar itulah salah satu strategi bagaimana menancapkan Pancasila di dalam tubuh kita, jiwa kita. Dan itu harus dimulai sejak dini, agar setiap anak bangsa Pancasila merupakan sendi kehidupannya. Pancasila sebenarnya imam dan pemimpin bangsa Indonesia, imamnya bangsa Indonesia. Karena Pancasila mengajak, mengharuskan anak bangsa untuk bertuhan, beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Pancasila, imamnya bangsa Indonesia, mengajak bangsa Indonesia dan mengharuskan bangsa Indonesia untuk berkeadilan dan berkeradaban. Imamnya yang mengajak selalu bersatu, dan imamnya bangsa Indonesia untuk selalu bermusyawarah mufakat di dalam memecahkan persoalan, yang semuanya muaranya melahirkan keadilan yang kita inginkan. Negara yang sudah carut marut, musibah datang silih berganti. Ini harus kita hentikan. Tugas kita adalah menyelamatkan bangsa dan negara ini. Dan musibah besar akan datang. Musibah besar akan datang apabila pemilu 2014 terjadi. Itu musibah bagi kita, karena uang 116 triliun digunakan untuk pesta poranya orang partai, padahal itu uangnya rakyat. Kita sedang sibuk menangani musibah di Sumatera, mereka sibuk bagaimana 700 miliar untuk para saksi yang dari partai. Ini gila.
Oleh karena itu harus dihentikan. Kita harus berupaya agar tidak terjadi pemilu 2014. Ini hanya bisa apabila kita mengimplementasikan Pancasila sebagai sistem tata berbangsa dan bernegara. Menempatkan para pemangku anak bangsa duduk di majelis. Dan Pancasila salah satu-satunya solusi untuk memecahkan permasalahan bangsa dan negara ini, dan bahkan solusi untuk dunia. Sekali lagi, pada kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh anak bangsa, khususnya yang hadir di tempat ini, untuk bangkit kembali kepada jati diri kita sebagai bangsa yang bersenikan Pancasila. Pancasila harus kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini harus kita lakukan. Apabila kita tidak, maka saya tidak tahu lagi beberapa tahun ke depan negara ini akan pecah berantakan. Jadi mau nggak mau kita harus kembalikan Pancasila agar tegak kembali, dan kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Ini tidak ada tawar-menawar lagi. Tidak ada tawar-menawar lagi. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak pada saudara-saudara sekalian untuk berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar mengangkat bala petaka yang ditimbakan pada negeri ini. Saya yakin Tuhan akan mengangkat bala petaka itu di dalam waktu dekat. Demikian sambutan saya pada kesempatan pagi hari ini. Semoga yang saya sampaikan bisa dicamkan dan menyadarkan anak bangsa untuk kembali kepada jati dirinya. Jati diri sebagai bangsa Indonesia yang berasaskan Pancasila, bukan berasaskan demokrasi. Pancasila harus tegak agar bangsa ini selamat. Terima kasih. Semoga ridho dan ampunan Allah turun pada kita, dan kita diberikan kemudahan di dalam melakukan perubahan ke depan. Selesai. Maju